Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar di streaming dan mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan terkait penyakit hati. Dan kita sudah sampai ke penyakit hati yang ke-28 nih Ustaz. Dikit lagi nih Ustaz. Dikit lagi tamat, tapi belajarnya jangan tamat ya Ustaz. Belajarnya mau dilanjut insyaallah Ustaz. Baik, penyakit hati yang ke-28 ini membenci syariat Allah. Dan nanti seperti biasa setelah Ustaz menyampaikan faedah atau materi, kita buka sesi tanya jawab. Bisa melalui pesan WhatsApp atau komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, penyakit hati yang ke-28 membenci syariat Allah. Fadl masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari penyakit hati ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di mana kita sudah sering mengulang-ulang tentang pengaruh buruk ya ketika hati kita sakit ya. Ketika hati itu terserang penyakit, terserang virus yang membuat hati itu kondisinya tidak seperti yang diharapkan. Di mana hati yang sehat yang kita harapkan adalah hati yang bisa benci kepada maksiat, senang kepada melaksanakan ketaatan, di mana hati yang sehat itu bisa mendeteksi hal-hal yang buruk akan menimpa diri kita, khususnya terkait dengan akhirat kita. Kemudian hati yang baik itu hati yang terus ingin mengajak yang memiliki hati itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan lebih dari itu, hati yang sehat inilah yang akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga, yang diselamatkan nanti di akhirat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang nanti datang kepada Allah Ta'ala dengan kondisi hatinya yang sehat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita membahas tentang penyakit-penyakit hati ini adalah agar kita bisa lebih mawas diri ya, agar kita lebih bisa waspada terhadap kondisi-kondisi yang kita terkadang tidak merasa itu adalah penyakit ya. Terkadang kita merasa itu hal yang biasa, terkadang kita merasa itu ada hal-hal yang normal-normal saja. Namun ternyata di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW itu dinyatakan perkara yang berbahaya bagi hati seseorang, atau bahkan itu perkara yang bisa berpengaruh kepada amal seseorang. Ya, di antaranya seperti yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah membenci syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai seorang muslim ya, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi dari ini adalah kita menerima syariat Allah Ta'ala secara utuh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Di antara maknanya masuk ke dalam agama Islam secara utuh adalah menerima seluruh syariatnya, menerima seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala ya. Artinya di sini kita tahu mana di sisi itu termasuk bagian dari perintah Allah Ta'ala ya. Masalahnya adalah kemudian apakah kita sanggup melaksanakannya secara seluruhnya
atau kita masih termasuk orang-orang yang berusaha memaksimalkan diri dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui itu bagian dari larangan-larangan Allah Ta'ala, bagaimana kita juga berupaya agar menjauhi larangan-larangan tersebut. Ala kulli hal, di sini yang perlu kita ketahui adalah apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu terkait erat dengan kemaslahatan makhluk itu sendiri. Itu terkait erat dengan hikmah yang Allah Ta'ala inginkan terjadi sebagai hal yang bisa membuat kehidupan manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada satupun dari syariat Allah Ta'ala yang fungsinya untuk menzalimi hambanya. Tidak ada satupun dari syariat Allah Ta'ala yang ditetapkan untuk menjadi hambanya itu menjadi susah, hambanya menjadi lemah, hambanya menjadi sengsara, hambanya menjadi kesulitan. Tidak ada. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan kepada kalian itu kemudahan, tidak menginginkan untuk kalian itu kesulitan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan dapati semua syariat yang Allah Ta'ala tetapkan ketika seorang melaksanakannya, maka yang dia dapatkan adalah kebaikan dunia dan akhirat. Sebagai contoh sudah sangat jelas. Sebagai contoh yang menerapkan isi Al-Quran secara utuh adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutinitas sehari-harinya. Maka secara singkat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Ya, bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mewujudkan seseorang yang melaksanakan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita dapati beliau orang yang sangat berbahagia, orang yang tidak pernah merasa susah, orang yang kehidupannya kita tidak katakan tanpa problem ya, bahwasanya problem yang menimpa Nabi SAW jauh melampaui kita, kesulitannya jauh melampaui kita. Apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada beliau itu jauh lebih berat dibandingkan kita. Namun apakah pernah kita dapatkan Nabi berkeluh kesah, Nabi merasa sulit, Nabi merasa tidak nyaman, Nabi merasa tidak bahagia? Tidak pernah. Yang membuat Nabi tidak bahagia justru terkadang melihat kondisi umatnya, melihat kondisi kaum musyrikin yang sulit untuk diajak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah ini, tapi secara syariat semuanya tidak ada yang membuat Nabi sangat susah. Tidak ada satupun syariat yang membuat Nabi SAW merasa payah, lemah dan seterusnya. Justru syariat-syariat itu yang diidam-idamkan oleh Nabi SAW, sehingga kita pernah mendengar riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW meminta kepada Bilal untuk segera mengajak melaksanakan sholat. Nabi pernah mengajak kepada, ya Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkan kami, ya, istirahatkan kami dengan melaksanakan sholat. Artinya Nabi SAW begitu menikmati syariat sholat, ya. Bagaimana pelaksanaan sholat itu menjadi bagian nikmat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Nah inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan sesuatu, apakah bentuknya perintah ataupun bentuknya larangan, semua itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan demikian kita harus menerimanya. Memang benar, nah ini yang terkadang menjadi penyakit. Memang benar, terkadang ada syariat-syariat yang ketika kita mendengarnya, apakah bentuknya perintah atau bentuknya larangan, kita masih belum bisa terima. Atau bahasa lainnya, kita belum mampu untuk melaksanakannya, atau kita belum mampu untuk meninggalkannya. Tapi pantaskah kemudian kita membencinya? Ini yang tidak tepat. Permasalahan Anda belum sanggup melaksanakan perintah itu, Anda belum sanggup meninggalkan larangan itu Anda antara diri Anda dengan Allah Ta'ala.
antara diri seorang hamba dengan sang penciptanya. Tapi kalau itu diiringi dengan membenci syariat tersebut, tidak menerima terhadap syariat tersebut, nah ini pembahasannya sudah hal yang berbeda. Ini penyakit yang lebih parah dibandingkan tidak melaksanakan tadi. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Muhammad ayat 8 dan ayat 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum." Dan orang-orang kafir itu mereka hanya akan mengalami kerugian, mereka hanya akan mengalami kebinasaan, dan Allah Ta'ala jadikan amal perbuatan mereka adalah amalan yang sesat. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah Ta'ala turunkan, atau membenci syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala batalkan amal perbuatan mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan orang-orang kafir itu, kondisi mereka adalah kondisi merugi, dan amal mereka, perbuatan mereka adalah amal yang sesat. Padahal kita perhatikan, hidup mereka bahagia kan? Mereka juga saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga saling membantu, bahkan beberapa sisi terkadang mereka dalam bidang sosial dan kemanusiaan mereka sangat antusias dengan hal itu. Menjaga alam lingkungan ini mereka sangat perhatian dengan hal itu, dan lain sebagainya. Kita perhatikan terkadang mereka sangat bagus di sana. Ini yang terkadang membuat sebahagian kaum muslimin kagum terhadap mereka orang-orang kafir. Namun perhatikan di ayat ini Allah Ta'ala sebutkan adalla a'malahum. Allah Ta'ala jadikan amal mereka sesat. Artinya amal mereka sia-sia. Amal mereka itu walaupun dipandang orang, walaupun dinilai manusia, itu adalah perbuatan baik, itu adalah perbuatan yang bagus, membantu orang lain dan sebagainya, namun itu dikatakan sesat. Karena apa? Tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala sebutkan apa yang menyebabkan kebaikan mereka itu, apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka itu, apa yang menyebabkan perilaku mereka yang seperti itu yang kita dapati. Ya, tidak seperti orang sesat. Mungkin dalam pandangan sebagian orang, yang sesat itu di mana? Yang salahnya di mana? Kenapa bisa demikian? Allah Ta'ala sebutkan hal itu di ayat 9, di ayat 9-nya. Hal itu dikarenakan mereka membenci syariat Allah. Ya, mereka membenci syariat Allah Ta'ala. Maka dengan demikian Allah Ta'ala sebutkan jalan mereka sesat dan amal mereka itu sia-sia belaka. Nah, itu akhir dari mereka orang-orang kafir, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita terjebak dalam kondisi di mana kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, mengaku diri kita beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, namun ternyata kita sendiri membenci syariat Allah. Di satu sisi kita sendiri yang tidak terima dengan ketetapan Allah Ta'ala. Ini lebih buruk dibandingkan Anda tidak melakukan syariat itu. Kalau Anda tidak melakukan syariat itu, Anda dikenain dosa. Sebahagiannya dosa besar. Tapi ketika Anda membenci syariat itu, maka seperti disebutkan tadi di surat Muhammad ayat 9, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allah Ta'ala akan menghapuskan semua amalnya. Efeknya sampai ke sana. Jadi kebaikannya itu menjadi hal yang sia-sia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak katakan di sini membenci secara keseluruhan. Ya, kita tidak mengatakan di sini dia adalah seorang muslim yang membenci syariat Islam dari A sampai Z, semuanya dia benci. Tidak. Kita tidak bahas yang seperti itu. Bahkan yang kita bahas di sini adalah seorang yang membenci hanya satu bagian di antara beberapa syariat Islam yang ada. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya
gugur amal perbuatannya tadi. Gugur amal perbuatannya, amal kebaikannya selama ini menjadi hal yang sia-sia. Nah itu Allah Ta'ala sebutkan tadi kan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Hal itu, orang-orang kufur itu dikatakan sesat karena mereka membenci apa yang Allah Ta'ala turunkan. Efeknya fa ahbata a'maluhum, maka Allah Ta'ala batalkan semua amal perbuatannya. Ya, Allah Ta'ala jadikan perbuatan kebaikannya selama ini menjadi sia-sia. Kita contohkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis, ya, yang diantaranya ini hadis sahih, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang kita ambil contoh di sini dari riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, khaliful musyrikina waffarul liha wa ahfus syawarib. Kalian selisihilah kebiasaan orang-orang musyrik dan biarkanlah jenggot itu tumbuh. Ya, biarkan saja dia dan cukurlah kumis atau rapikanlah kumis. Dalam hadis ini jelas ya, sangat mudah sekali kita fahami. Di sini adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Jangan sampai kebiasaan kita itu mirip seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, sehingga pada akhirnya kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama mereka. Karena setiap orang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Berikutnya adalah Nabi SAW katakan biarkan jenggot itu tumbuh. Syariat ini adalah syariat di mana ketika seseorang tumbuh rambutnya, kita jenggot itu di antara dagu sini ya. Dagu ini yang dikatakan jenggot. Nah, kumis yang di bawah hidung sini. Nah, yang di bawah di dagu ini, di area dagu ini dibiarkan saja tumbuh. Biarkan, kata Nabi SAW. Jangan dibotakin gitu. Walaupun tumbuhnya cuma selembar 2 lembar. Ya, cuma sedikit, tidak lebat. Apalagi yang jelas-jelas tumbuhnya lebat ya, berarti di area jenggot itu dari mulai anak telinga sini sampai ke anak telinga berikutnya di sini, ini semua area jenggot. Kalau itu memang tumbuh rambut di sana, biarkan dia tumbuh seperti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, artinya ya, ketika seseorang tumbuh jenggotnya, kemudian membiarkan dia tumbuh begitu saja, kalau dia meniatkan ini melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia selama jenggot itu ada di wajahnya, selama itu pula dia mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Gratisan. Nggak perlulah kita sampai harus pengen punya jenggot sampai beli obat itu kan agar menumbuhkan jenggot. Ya itu nggak perlu sampai begitu. Kalau memang Anda tipikal orang yang tidak tumbuh jenggotnya gitu kan, atau tipis ketumbuhnya, ya sudah, biar begitu saja. Kurang ganteng Ustaz. Ganteng nggak ganteng itu kan relatif ya. Yang penting kan ganteng di hadapan Allah Ta'ala. Yang penting kan ganteng diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau ganteng di hadapan manusia, kita cuma butuh minimal 1 wanita sajanya. Setelah dapat 1, yang lainnya kalau ada yang nyusul alhamdulillah, kalau nggak ada ya sudah. Yang penting kan sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Artinya di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kita sayangkan terkadang ada sebahagian kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah kemudian seolah-olah membenci syariat yang satu ini, membenci syariat perintah Nabi SAW untuk membiarkan jenggot itu tumbuh. Masalah ada laki-laki yang belum sanggup, mungkin karena faktor keluarga, faktor pekerjaan dan lain sebagainya macam alasannya, sehingga membuat dia itu memotong jenggotnya, memendekkan jenggotnya, atau bahkan mempapras jenggotnya sampai habis semua karena ada hal-hal tertentu yang dia belum sanggup untuk hal itu bagian dari perbuatan maksiat. Namun akan berbeda ketika seorang membencinya. Dia membenci syariat itu. Ya. Bahkan dia membenci orang-orang yang membiarkan jenggotnya tumbuh. Ini
hal yang berbeda. Maka ini yang terkena di surat Muhammad tadi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, maka ini hati-hati, ini yang perlu diperhatikan. Ini kita katakan walaupun dia melaksanakan sholat, walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dia membayarkan zakat, ancaman itu yang di surat Muhammad ayat 9 itu ancamannya bentuknya umum. Antaknya bentuk umum. Ya, kenapa? Siapapun yang membenci syariat Allah Ta'ala walaupun di satu sisi saja, ya di satu sisi saja, maka itu bagian dari yang bisa membatalkan amal seseorang. Maka ini harus dipilah ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau Anda termasuk orang-orang yang belum sanggup lah, katakan belum bisa membiarkan jenggot itu tumbuh, mungkin tidak tahan dengan olok-olok orang, tidak tahan dengan tekanan orang lain, ini satu sisi Anda terjatuh dalam perbuatan maksiat. Tapi janganlah sampai Anda masuk ke dalam seseorang yang membenci syariat Allah Ta'ala, membenci perintah Nabi SAW ini. Walaupun mungkin Anda jenggot Anda tuh lebat gitu kan, ya, jenggot Anda tuh banyak, tapi Anda membencinya, itu sama saja. Itu hal yang sama saja. Terkena ancaman tadi di surat Muhammad ayat 9 ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Para muslimah juga terkadang bagaimana dia adalah orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, pandai baca Al-Quran, namun ternyata dia membenci syariat hijab misalnya begitu. Syariat hijab atau syariat memakai niqab, memakai cadar itu kan. Ya, memakai cadar itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, memang ada dua pendapat para ulama ya. Memang ada dua pendapat para ulama, ada yang mengatakannya wajib, ada yang mengatakannya sunnah. Namun ingat, di dalam perbedaan pendapat ini ada satu hal yang mereka sepakati. Di zaman fitnah, di zaman mana manusia itu mudah terfitnah dengan wanita, maka memakai niqab bisa naik kepada level wajib. Naik dia menjadi level wajib. Lalu kemudian ada kaum muslimah lainnya yang membenci syariat seperti itu, tidak suka melihat muslimah lainnya menutup hijab dengan sempurna, ya, menutup hijab sampai ke mengenakan niqab di wajahnya, ya, atau bahasa kita cadar ya, mengenakan cadar di wajahnya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masalah Anda termasuk wanita yang berpendapat bahwasanya mengenakan cadar atau niqab ini adalah sunnah, atau Anda menganggap belum perlu menggunakan niqab atau cadar ini, itu tidak hal yang dicela gitu kan. Itu bukan hal yang buruk. Namun ketika Anda membencinya, membenci syariat ini hal yang buruk. Ini hal yang berat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala? Kenapa yang saya perintahkan, yang saya syariatkan, kamu malah membencinya? Apa jawabannya mau kita sampaikan kepada Allah Ta'ala? Cuma atas dasar perasaan kita yang kurang nyaman, cuma atas dasar logika kita yang belum bisa menerima syariat itu. Sementara di sisi lain kita tahu jelas-jelas ayatnya ataupun hadisnya dari Nabi SAW yang membahas hal itu, tentang bagaimana anjurannya, tentang bagaimana perintahnya. Lalu kita kemudian justru malah membencinya. Ini bagaimana nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta'ala? Inilah penyakitnya. Inilah penyakitnya yang kemudian membenci syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau bahkan kalau kita ambil contoh lainnya, misalnya nih ada syariat yang sering digembor-gemborkan, itu tentang syariat poligami gitu kan. Syariat tentang berta'addud, ya, bolehnya seorang suami beristrikan lebih dari satu, yang maksimalnya 4. Nah, kalau rumah tangga Anda itu rumah tangga yang belum sanggup untuk berpoligami, gitu kan, suami itu berkeinginan berpoligami, lalu Anda termasuk wanita yang belum bisa menerima itu, maka minimal jangan membencinya. Ya, jangan membenci. Itu hal yang berbeda. Anda belum sanggup dipoligami oleh suami, dengan Anda kemudian membenci syariat poligami, itu hal yang berbeda dan jangan sangat-sangat jauh. Ketika Anda membencinya, maka Anda bisa terancam dengan firman Allah Ta'ala di surat Muhammad tadi ya. Begitu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terima saja, terima syariat ini adalah bagian dari syariat Allah Ta'ala. Jelaskan kepada suaminya, ini bagian dari syariat Allah Ta'ala, saya menerima sepenuh hati dengan syariat ini, namun saat ini saya belum sanggup untuk melakukannya. Saya belum sanggup untuk menjalaninya dengan cara yang seperti itu.
ya silahkan dirembukkan dengan suami apa yang menjadi masalah ini dan itu, apa yang perlu didiskusikan dari kenapa kemudian suami itu berpikiran untuk berpoligami dan lain sebagainya, karena memang kan terkadang latar belakang seseorang berpoligami juga berbeda-beda ya, apakah ini dan itu, ini hal yang perlu didiskusikan. Yang titik poinnya adalah yang kita harapkan jangan sampai kemana kemudian membenci syariat poligami itu. Kita renungkan kembali firman Allah Ta'ala misalnya di surat An-Nisa ayat 65. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya. Demi Rabbmu ya, demi Rabbmu, sungguh mereka itu tidak sempurna imannya. Atau bahkan di dalam kalimat lain tidak dikatakan beriman, sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai yang memutuskan perkara atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian setelah engkau putuskan yang menjadi ketetapanmu, tidak didapati dalam diri mereka itu rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa tidak menerima terhadap keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan menerima syariat itu dengan penerimaan yang seutuhnya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an bermakna sama dengan Muhammad ayat 9 tadi. Artinya bagian-bagian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan apakah itu bentuknya perintah ataupun itu bentuknya larangan, kewajiban kita untuk membuktikan iman kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah menerima ketetapan itu dengan sepenuh hati, menerima keputusan itu sepenuh hati. Apakah jatuhnya nanti menjadi perkara yang wajib kita lakukan atau hanya sunnah untuk kita lakukan, apakah jatuhnya sebagai perkara yang haram harus kita tinggalkan, maka ini semua kita terima dengan sepenuh hati. Ya begitu. Ini adalah poin keimanannya di sana. Ya, poin hati itu harus bisa menerima seperti itu. Ya begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam hati kita. Kita perlu perhatikan dalam diri kita. Adakah di sana syariat yang Allah Ta'ala tetapkan dan kita tahu itu bagian dari syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, lalu kita membencinya, lalu kita tidak menerima dengan syariat itu. Ingat, ini bukan masalah saat itu Anda sudah bisa melakukannya atau Anda sudah bisa meninggalkannya, itu bukan, itu hal yang berbeda. Tapi di sini titik poinnya adalah adakah syariat itu yang kita benci, dan itu akan menjadi penyakit. Itu akan menjadi penyakit yang membuat hati itu akan menderita di kemudian hari. Kemudian hati itu akan terus penyakit ini akan menggerogoti diri kita dan mengakibatkan ya, setelah hati itu sakit maka akan merembet ke kemana-mana. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan kali ini tentang penyakit membenci syariat Allah Ta'ala. Maka kita ringkas dari yang awal tadi bahwa konsekuensi kita setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah menerima semua syariat itu secara utuh. Ya, menerima semua syariat itu secara utuh. Jika bentuknya perintah, maka kita berusaha maksimal untuk melaksanakannya. Dan jika itu bentuknya larangan, maka kita harus meninggalkannya. Dan tidak ada satupun bibit-bibit kebencian kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kita belum sanggup untuk melakukannya. Demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan Masya Allah nih pembahasan yang sangat menarik, dan mungkin untuk para pendengar Radio Stream dan Mengaji yang ingin bergabung di podcast serial penyakit hati kali ini bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung ke komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Menunggu pertanyaan dari
pendengar kita Ustaz, tadi di awal Ustaz sebutkan bahwasannya penyakit hati yang ke-28 yang kita bahas tentang membenci syariat Allah ini sebenarnya harusnya tidak akan terjadi ketika kita memahami benar tentang konsekuensi syahadat gitu Ustaz. Bahwasannya konsekuensi syahadat tadi adalah menerima syariat Allah baik itu perintah ataupun larangan, dan kaitan dari perintah dan larangan ini tentunya untuk kebaikan seorang hamba atau kebaikan makhluk gitu. Tentunya ini ada kaitannya dengan pernyataan atau pemikiran yang cukup nyeleneh yang mungkin kita pernah dengar Ustaz. Bahwasannya akhirnya orang ada yang berpikiran kalau begitu kita nggak usah belajar agama Islam itu terlalu mendalam gitu. Nanti kalau misalnya kita belajar terlalu mendalam, terlalu jauh gitu, akhirnya kita kan tahu nih apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan ini memberatkan kita, harus kita amalkan gitu. Ketika itu datangnya sebuah perintah, berarti kita harus mengamalkan perintah tersebut. Ketika ada larangan, kita harus menjauhi atau meninggalkan hal tersebut karena hal tersebut itu dilarang gitu Ustaz. Seperti ini seperti apa Ustaz? Karena dia akhirnya membatasi ini, janganlah belajar dalam-dalam, janganlah terlalu mempelajari agama, nanti konsekuensinya kita harus menerima tadi syariatnya, nggak boleh membenci gitu. Yep. Gimana Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaitu salah satu pertanyaan menarik dan yang pernah juga secara langsung diutarakan kepada diri Anda pribadi gitu kan. Jadi pertanyaannya dengan hal yang sama ya, intinya adalah ketika semakin belajar maka semakin banyak tahu. Ketika semakin banyak tahu maka kena tuntutan untuk mengamalkannya, apakah kemudian meninggalkan atau melaksanakannya. Nah ini kemudian muncul pemikiran seperti itu, adalah bagusan tidak tahu, jadi tidak kena tuntutan untuk mengamalkannya. Pakai dalil, antum nggak sebutin dalilnya tadi kan? Dia pakai dalil lagi itu kan, ya. Dia pakai dalil bahwasanya rufi al-qalam itu kan, diangkat pena, itu artinya tidak dituliskan dosa bagi orang yang jahil ya, bagi orang yang tidak tahu sampai dia mengetahuinya. Artinya ya sudah, saya memilih dari bagian yang jahil saja kan, itu kan, tidak tahu. Jadi hisabnya lebih ringan. Nanti ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak melakukan ini? Oh tidak tahu kan gitu, selesai. Kenapa kamu melakukan larangan ini? Oh saya tidak tahu. Wah selesai kan gitu kan. Padahal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, simpel saja kalau mau menjawab. Di peraturan lalu lintas saja itu nggak berlaku kan di manusia. Cobalah Anda punya sepeda motor, lalu nggak pakai helm, nggak punya SIM, nggak bawa STNK, lampu merah diterabas, di stop sama polisi. Loh kenapa kamu nggak pakai helm? Oh saya nggak tahu pak aturannya. Mana SIM-nya? Loh emang harus pakai SIM ya pak? Saya nggak tahu ya harus pakai SIM. Oh STNK-nya mana STNK-nya? Loh emang kendaraan pakai STNK ya pak? Saya nggak tahu juga pak. Kamu nih barusan nerabas lampu merah loh. Loh saya kira itu lampu hiasan jalan pak. Kira-kira apa kata polisinya? Oh ya sudah, karena Anda tidak tahu, maka Anda silahkan lanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di rumah. Begitukah sikap para penegak hukum kita? Aduh, ya kan? Ya pasti kena tilang. Pasti kena tilang. Belum direpeti lagi sama sama pak polisinya kan gitu kan. Kamu ini bisa beli sepeda motor, tidak bisa ngurus SIM, lampu merah itu kan udah tahu orang semua, masa kamu nggak tahu juga aturan lampu merah, pakai helm dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini sebenarnya logika yang dibalas dengan logika juga itu. Di satu sisi benar, Allah Ta'ala tidak akan menghukum seseorang sampai turun hujjah kepada dirinya, ya kan? Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya sampai yang seperti itu. Namun ketahuilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita pasti sering mendengar bahwasanya di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat, kaki kita itu nggak akan bisa bergeser dari hadapan Allah Ta'ala sebelum kita menjawab 4 perkara yang akan Allah Ta'ala tanyakan, di mana salah satu pertanyaannya adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya digunakan untuk apa saja, ya kan? Itu kan di bagian yang sering kita dengar tuh, kita harus tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Dikasih umur berapa? 60 tahun misalnya. 60 tahun itu digunakan untuk apa saja? Karena itu modal
modal dari Allah Ta'ala untuk mewujudkan menjadi hamba Allah Ta'ala seutuhnya. Modalnya apa? Yang paling mendasar modalnya adalah waktu. 60 tahun itulah yang dikasih Allah Ta'ala waktu untuk kamu mempelajari bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala, untuk mempelajari perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Apa nggak cukup 60 tahun itu? Ya, kita jawab jujur dengan diri kita masing-masing. Apakah tidak cukup? Ya, apakah sarananya tidak ada? Ya, seorang jahil itu macam-macam. Apakah sarananya tidak ada? Sarana itu bisa jadi akal yang sehat. Apakah akal Anda terganggu sehingga Anda tidak bisa belajar? Kemudian bisa jadi sarana itu mungkin tempat tinggalnya yang jauh di sana. Mungkin apakah Anda tinggal di hutan Amazon gitu kan, yang nggak pernah keluar hutan. Dari bayi Anda dibuang ke dalam hutan sehingga tidak mengenal seorang pun di dunia ini. Ya kan? Atau sarananya Anda tidak punya akses gitu kan. Ya kan, Anda tinggal di kampung yang tertutup, yang seluruh orang di kampung itu betul-betul tertutup dari dunia luar, sehingga dakwah Islam itu nggak pernah sampai di kampung itu, dan Anda juga punya akses apapun. Seperti saat ini ada HP, ada internet dan lain sebagainya, Anda nggak sampai kepada Anda akses itu. Dan nggak ada satupun orang yang pernah nyampe ke kampung itu menyampaikan tentang Islam. Nah mungkin ini yang menyebabkan seorang kemudian tidak tahu. Nah kalau memang ini kondisi-kondisi Anda, bisa saja ini nanti akan disebut dengan ashabul fatrah. Ini orang-orang yang nanti akan diuji oleh Allah Ta'ala keimanannya nanti di akhirat. Ya begitu ya. Namun kalau kondisi kita, sarana kita, akal kita diberi sehat oleh Allah Ta'ala, fisik kita pun sehat dikasih Allah Ta'ala, sarana untuk belajar dari kalangan manusia banyak yang mau mengajari kita, dari alat-alat digital dan elektronik ini juga banyak sarananya. Lalu apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika ditanya, apakah 60 tahun itu tidak cukup untuk membuat kamu tahu mana yang saya perintahkan dan mana yang saya larang? Minimal ada ilmu-ilmu yang sifatnya doruri. Ya, ilmu itu ada dua memang. Ada ilmu yang kita harus tuntut sehingga dia menjadi ilmu yang hukumnya fardu ain. Ada ilmu yang sifatnya hanya menjadi fardu kifayah. Sebagaimana kita tahu, fardu ain artinya setiap orang harus tahu. Apa saja ilmu yang sifatnya fardu ain bagi kita? Ilmu tentang keimanan. Bagaimana beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Kemudian rukun Islam yang 5 itu. Nah ini adalah yang sifatnya fardu ain. Wajib untuk kita mempelajarinya. Dan ini sifatnya juga di dalam sisi lain namanya doruri. Ilmu itu dikatakan doruri apa? Karena banyak orang yang tahu, ya kan? Bukan ilmu yang 1-2 orang saja yang memiliki ilmu tersebut, tapi itu sudah menjadi ilmu yang umum, ilmu yang mudah sekali kita untuk mengetahuinya. Kenapa Anda bisa tidak tahu? Nah, satu lagi betul, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang kita kalau ada satu saja di antara kita yang sudah berilmu tentang hal itu, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Contohnya apa? Itu tadi, contohnya tentang ilmu tentang tafsir, ilmu tentang fikih dan usulnya, tentang qawaidnya dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang sifatnya seperti ini cukup 1 orang saja yang mengetahui di antara kita sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi di sana ada ilmu yang sifatnya fardu ain, maka ini tidak bisa ditanya. Nanti di hadapan Allah Ta'ala benar kalau kita ditanya, kamu kenapa nggak belajar usul fikih gitu? Kenapa kamu nggak belajar qawaid fikih? Kenapa kamu nggak belajar tentang usul tafsir? Nah ini tidak ditanya oleh Allah Ta'ala. Tapi yang ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita ini sifatnya doruri. Bagaimana iman kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana zakat kita kalau kita sudah terkena kewajiban zakat? Bagaimana puasa kita di bulan Ramadan? Bagaimana haji kita kalau kita sudah termasuk orang-orang yang mampu? Ininya yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Maka kembali lagi kepada pertanyaannya, apakah umur yang sudah Allah Ta'ala berikan itu tidak cukup untuk mempelajari itu semua? Dan dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir
fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Bukankah aku sudah memberi kalian umur, yang umur itu cukup bagi siapapun yang ingin mengingat atau ingin belajar, ya, bagi siapapun yang ingin menjadikan waktu itu untuk belajar. Dan sudah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan, maka rasakanlah azab tersebut, siksaan tersebut, maka tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini dia. Ini klasifikasinya bagi orang-orang yang seperti itu. Artinya ketika seorang diberi usia, diberi waktu, diberi umur oleh Allah Ta'ala, tidak dia gunakan untuk mempelajari syariat Allah, maka dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Ya, tidak menzalimi dirinya sendiri. Dan yang kita dapati terkadang orang-orang yang seperti itu berpikiran, nggak begitu pemikirannya tentang urusan dunia, ya kan? Apa ada di antara kita yang kemudian dari urusan dunia maunya pas-pasan aja? Saya nggak tahu itu, saya nggak perlu belajar itu. Nanti kalau tahu ilmu itu nanti saya jadi kaya. Nanti kalau tahu ilmu saya nanti keuntungan saya bertambah. Nanti kalau kan itu saya jadi tambah pelanggan dan sebagainya. Ada rupanya yang berpikir seperti itu kalau untuk urusan dunia. Kan enggak kan? Selalu ingin belajar kan? Bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana meraih keuntungan, bagaimana rekeningnya bisa terus berkembang. Itu yang kita kejar-kejar. Tapi kenapa untuk urusan akhirat kita berpikiran picik seperti itu? Sementara Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tadi itu berlaku kalau memang tadi ya kita tinggal di tempat yang tidak ada akses, tidak ada orang yang pernah mengabarkan tentang Islam sama sekali, dan seterusnya, betul-betul terisolasi tempat tinggalnya dan hidupnya selama di dunia ini, mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang apalagi seperti kita hidup di perkotaan, hidup di masyarakat yang sudah berkembang, orang-orang yang mengajarkan tentang Islam juga banyak, kemudian apakah dengan membaca, mendengar, menonton kita bisa mendapatkan ilmu itu? Maka kita bisa pastikan ini tidak akan bisa menjadi hujah. Ini tidak akan bisa menjadi hujah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Karena begitu banyak sudah Allah Ta'ala berikan nikmat selain waktu, dan yang lainnya itu sudah banyak Allah Ta'ala berikan nikmat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari pendengar radio stream Medan Mengaji. Ini ada pertanyaan pertama dari WhatsApp-nya Medan Mengaji, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bang Ian di tempat kerja. Udah masuk kerja Bang Ian ya. Semoga Ustadz dan kru Rasyad TV selalu dalam keadaan sehat dan penjagaan Allah Ta'ala. Apa yang harus dilakukan apabila mendapatkan hadiah dari seseorang yang tidak diketahui, tapi ada indikasi kemungkinan dari mantan kekasih pada masa jahiliyah? Apakah awak terima juga atau enggak? Karena kalau ketahuan sama orang rumah bisa heboh nanti urusannya. Pertanyaan kedua langsung dibaca, Ustaz? Boleh. Tapi ini nyebut nama loh Bang. Jangan kalau sebut nama. Oh, tapi ini mungkin kawannya Bang Ian ya. Pertanyaan yang kedua, orang rumah awak enggak membenci syariat poligami, tapi dia enggak mau kalau awak menikah lagi. Dan apa mungkin karena alasan ini dia rajin masak dan beresin rumah dan menjaga anak-anak supaya awak banyak makan dan gemuk, jadinya perempuan yang lain kalau ngelihat awak gemuk jadi nggak suka. Apa niat untuk poligami tapi masih belum terrealisasi, tetap bisa mendapatkan pahala di sisi Allah? Mohon pencerahan dan bimbingannya Ustaz. Syukron. Silakan Ustaz. Soal Bang Ian ya. Playboy lu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tapi Bang Ian, barakallahu fiik ya. Bang Ian ini termasuk pendengar setia kita kayaknya nih. Iya, Ustaz. Selalu ngirim pertanyaannya, Masya Allah. Pertanyaan bagus-bagus. Mungkin ya. Juliana Nanda apa aja enggak? Hadiah ikhwati fillah rahimani wa, ini pertanyaan pertama tadi ya. Terkait hadiah adalah hal yang mubah. Bahkan di sisi lain Nabi SAW pernah bersabda, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian sehingga akan muncul kecintaan di antara kalian. Jadi silahkan kita kalau dalam memberi hadiah juga jangan pula menolak hadiah. Artinya begitu ya. Ketika ada seorang memberikan hadiah, terlepas dari apa niat orang yang memberi hadiah, itu tidak
hal yang menjadi patokan kita, kemudian hal yang kemudian kita mencurigai tanpa alasan, kecuali ada indikator kuat gitu, kecuali ada indikator yang kuat bahwasanya ini alasannya ini kan gitu kan. Ya contoh misalnya ada seorang yang bekerja sebagai HRD ya, misalnya seorang HRD, kemudian di antara pelamar pekerja di luar setelah lamaran kerja tersebut ngasih hadiah, nih kan ada indikatornya, berarti ini ngasih hadiah ya, berarti ada ujungnya biar diterima gitu kan. Ya kayak sekarang misalnya kasih hadiah biar mendukung yang ini ya gitu. Ini kan nampak sebenarnya, walaupun ala kulli hal itu hadiah ada yang, maka kita perhatikan ya, kalau tadi seorang pegawai menerima hadiah dari partnernya, dari istilahnya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, ini tidak boleh. Kalau hadiah secara umum maka ini dibolehkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada pertanyaan Bang Ian tadi, kalau indikatornya itu tadi ya yang Anda tangkap, dia sebenarnya tidak tahu bahwasanya ini hadiah dari siapa. Namun kayaknya ya, curiganya ini kayaknya dari mantannya. Nah, kemudian takutnya kalau ini ketahuan nanti akan membuat ribut di rumah itu kan. Berarti kan sudah jelas sebenarnya arahnya itu kan. Kalau dari sisi tidak tahunya tidak masalah. Kalau kecurigaan ini dari mantan, ya itu kan sekedar curiga, belum tentu juga. Mana tahu bukan dari mantan atau dari calon yang berharapan gitu. Bukan lebih ringan gitu, Ustaz. Iya. Cuma tadi kalau arahnya abang tahu betul ini bisa membuat ribut di rumah, nah ini kan itu. Ada kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada mengharapkan kebaikan. Artinya ketika tahu ini kalau dibawa pulang, di satu sisi indikator kuatnya bakal ribut di rumah. Ada mudarat berarti. Nah, ada mudarat di sana. Kemudian di sini adalah ya kita menerima hadiah dari orang, agar orang yang memberi hadiah pun tidak merasa sedih gitu hadiahnya ditolak. Ya inilah makanya daripada ribut di rumah, di sini ada orang yang membahagiakan orang lain dengan kita menerima hadiahnya, ya sudah. Kalau bisa itu dioper hadiahnya ke yang lain kan, itu kan dikirim ke studio sini kan, siapa orang-orang di studio kira-kira yang mau terima hadiah ini kan gitu. Nah itu kan juga nggak masalah. Artinya Bang Ian alihkan kebahagiaannya kepada yang lain, sehingga secara penerimaan hadiah diterima, walaupun kemudian diberikan kepada yang lain, keluarga di rumah juga aman. Tapi nggak perlu update story ya Ustaz. Ini afwan ya nggak bisa diterima, saya alihkan ke orang lain aja nggak perlu ya Ustaz. Menyakitkan nanti kan. Karena tentu orang memberi hadiah juga ingin ya, namanya tadi itu niatnya mungkin tulus. Kita beranggap berhusnudzon saja di sini, niatnya tulus, ingin memberikan kebahagiaan, ingin mempererat hubungan silaturahim, mungkin ingin mempererat hubungan sesama muslim, mungkin ya sudah diterima saja. Alhamdulillah, kita doakan. Mungkin tadi karena tidak tahu ya, kita ucapkan saja barakallahu fiik ya kan kepada orang yang memberikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang setimpal. Kalau memang tahu orang siapa yang memberikannya dan layak untuk dibalas, ya silahkan dibalas gitu. Namunnya kemudian karena ada kekhawatiran tadi di rumah, dialihkan saja Bang, karena lebih apa ya, menjaga rumah tangga yang tentram itu lebih baik, lebih afdol daripada hanya sekedar menerima hadiah yang berbahaya seperti itu. Nah kemudian pertanyaan kedua terkait dengan perubahan kondisi istri di rumah ya, tadi katanya apakah gara-gara takut dipoligami kemudian istri masaknya yang enak sehingga saya lebih Bang Ian tadi lebih nyaman makan di rumah, makannya pun tambuh-tambuh, lebih sayang kepada anak. Wah kalau kayak gitu indikatornya mantap Bang. Ya, kalau gitu indikatornya mantap berarti kan. Jadi istrinya itu menerima syariat poligami itu dengan penerimaan yang positif. Artinya positif itu, seperti itu positif. Di satu sisi dia tidak membenci syariat poligami, tapi di satu sisi dia mungkin belum siap untuk saat itu di poligami, sehingga dia melakukan triknya, melakukan cara agar suaminya lebih nyaman dengan satu istri saja, ya nggak berpikir untuk punya 2 atau lebih istri gitu. Nah ini bagus, malah arahnya positif, mending daripada nanti yang arahnya banting-banting piring ya kan, pecah-pecahin kaca kan, ini lebih susah. Kalau masih seperti itu indikatornya, itu masih positif sekali. Justru istri-istri seperti itu harus lebih dicurahkan lagi kasih sayangnya. Karena kita katakan ya, para istri sekalian itu kan, syariat poligami ini kan syariat
Yang pertama kita ketahui tadi adalah perintah dari Allah Ta'ala, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu ayat yang nggak kita bisa bantah, jelas begitu bunyinya dalam Al-Quran. Namun kan kepada realnya, kepada faktanya, ini juga macam-macam kondisinya. Ada orang yang sudah ngebet, nggak dapat. Ada orang yang biasa-biasa aja, tahu-tahu jadi. Ada yang udah tinggal sedikit lagi, ternyata gagal gitu kan. Ada yang sudah kecemplung, kemudian keluar lagi dan lain sebagainya. Kondisi itu kan artinya dalam hal ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, berharap saja yang terbaik dari Allah Ta'ala. Kalaupun memang harus monogami, ya sudah. Semoga dengan satu istri pun membuat istrinya bisa masuk surga dengan mendapat ridho dari suami, dan suami pun bisa masuk surga karena menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Dan sudah, berharap saja yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Kalaupun nanti Allah Ta'ala takdirkan, ya, kemudian suaminya itu punya istri lebih dari satu, ya sudah, berharap juga masuk surga di sana. Sudah, dengan ini mungkin ujian dari Allah Ta'ala datang, mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran, dan dengan itu jalannya mudah menuju surga. Begitu juga suaminya, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk berlaku adil kepada kedua istrinya. Nah begitu, ikhwati fillah. Jadi nggak usah dianggap ribet lah. Artinya ya, sebagai kalau dari sisi wanitanya Anda berpikiran seperti itu. Jadi nggak usah merasa ini hal yang sangat menakutkan. Ya terus terang saja kepada suami, kalau memang belum siap, ya belum siap, katakan saya belum siap. Walaupun saya tidak, di satu sisi saya terima syariat itu dengan seutuhnya tanpa menolak sama sekali, tapi saya belum siap untuk melakukan itu di saat ini, ya. Kemudian ya sudah, berperilaku tadi kayak istri Bang Ian, ya. Berlaku baiklah kepada suami hingga suami itu merasa cukup hanya dengan satu istri saja. Di satu sisi sebagai suami, ya Anda nggak usah istilahnya dalam bahasanya itu menyayat-nyayat istri hidup-hidup kan itu kan. Kalau memang ada niatan berpoligami, dan itu adalah bagian dari syariat Allah Ta'ala, wajar kalau seorang laki-laki itu punya niat. Sekedar punya niat, masa nggak boleh kan gitu kan. Niat aja gitu kan. Kapan terlaksana, kayak orang pergi haji, masa niat aja nggak ada sih kan. Walaupun kadang entah kapan kita sanggupnya bisa berangkat haji, dengan kondisi sekarang seperti itu pula gitu kan. Ya masa niat aja pun nggak ada kan gitu kan. Minimal niat, ya kan, berusaha. Begitu juga dalam hal ini, niat saja. Ya kalau ada memang kesempatan yang memungkinkan, ya menjadi lebih baik dengan berpoligami, ya nggak masalah. Tapi janganlah kemudian istri itu diancam setiap hari. Abang poligami adik ya, abang nikah lagi besok ya adik ya. Gini ngomong aja udah bertahun-tahun nggak jadi-jadi juga rupanya. Istri hatinya sudah tersayat-sayat bertahun-tahun, tapi ternyata nggak ada aksinya gitu kan, nggak ada perubahan ya. Jadi jangan poligami itu kemudian menjadikan bahan untuk mengancam istri, jadi bahan untuk jadi canda-candaan yang menyakitkan bagi seorang istri kan gitu kan. Ya karena kalau anak pribadi sendiri pun, ya istri anak di rumah juga mengatakan seperti itu. Janganlah poligami itu jadi sebuah yang diomongin terus gitu kan. Karena walaupun wanita itu tersenyum, sebenarnya hatinya tersayat. Wah, di situ saya kena itu kan. Anak kena tuh waktu ngomong kayak gitu tuh kan. Ya betul, berarti nggak usah bahas-bahas poligami. Kalau mau poligami ya gaskan aja gitu kan. Kalau ada kesempatan, ada kemungkinan, silahkan itu kan. Tapi kalau memang kemampuan aja belum ada, modalnya cuma modal kemauan saja gitu kan, tapi belum mampu, belum berani, apalagi belum ada calon, ngapain bahas-bahasan itu kan. Ya, pada akhirnya malah membuat rumah tangganya jadi nggak nyaman itu. Ya sudah, berjalan saja natural itu kan, seperti biasa saja. Kalau Allah Ta'ala, ya kita juga akan beriman kepada takdir. Kalau Allah Ta'ala takdirkan suami dari wanita ini berpoligami, mau apa yang bisa dilakukan untuk menentang takdir itu? Dan sebaliknya juga, kalau sudah Allah Ta'ala takdirkan dia monogami, mau sampai mati pun dia ngomong poligami, nggak akan dapat poligami. Ya, itu kalau kita kembalikan pembahasannya kepada takdir Allah Ta'ala. Artinya semua itu sudah ada jalannya masing-masing. Ngapain kita kemudian khawatir, ketakutan, malah tersiksa sepanjang hayat? Itu kan ada seorang wanita terkadang tersiksa sekali dengan keinginan suaminya yang mau berpoligami, padahal ternyata sampai mati nggak pernah berpoligami, tapi sudah bertahun-tahun dia merasakan siksaan hati, yang siksaan batin yang mendalam karena keinginan itu. Qadarullah, nggak ada yang terjadi sama sekali. Ya, jadi nggak usahlah kita terlalu jadikan hal ini jadi mainan atau ya sudah, diterima aja bagian dari syariat Allah Ta'ala. Kalau Anda diberi rezeki, insya Allah akan
dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, poligami yang dibicarakan seperti kilat-kilat di langit atau guntur di langit ya Ustaz. Membuat menakutkan, ini nyambar atau tidak gitu ya. Jadi bagus kalau masih angan-angan atau niat disimpan aja Ustaz. Kan memang niat itu di hati ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz penjelasannya, dan kita bacakan pertanyaannya kedua Ustaz yang masuk dari Instagramnya Medan Mengaji dari @once_agung. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana pernah diolok-olok saat hendak sholat berjamaah di masjid dekat rumah ana karena ana berjanggut dan bercelana la isbal. Bahkan yang mengolok ana itu sering jadi muazin di masjid. Apakah ana harus memberikan penjelasan ke beliau atau ana harus diam saja? Jujur ana merasa tidak nyaman ketika ana diolok-olok seperti itu. Silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fiik kepada Bang Agung tadi yang bertanya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kesabaran yang lebih ya, dengan kesabaran yang baik. Terkait hal seperti itu adalah mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang ya, bukan hanya Bang Agung saja. Ana yakin yang mengalami hal demikian, walaupun mungkin konteksnya berbeda. Kalau Bang Agung tadi lebih kepada diolok-olok masalah janggutnya gitu kan, nggak isbal celananya atau pakaiannya ya. Mungkin di lain kesempatan juga ada para muslimah yang hijabnya diolok-olok gitu kan, atau di sisi lain mungkin ada orang-orang yang mulai belajar rajin untuk ngaji juga diolok-olok dan lain sebagainya. Diolok-olok dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala atau menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, ini hal yang itulah bagian dari ujian kita gitu. Bagian dari ujian kita. Dan itu bukan kita aja yang mengalami seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berat lagi yang beliau hadapi gitu kan. Bukan hanya diolok-olok sampai kepada melukai fisik ya kan, sampai kepada melukai keluarga juga, sampai ke keluarga beliau, sampai beliau terusir juga dari tempat tinggal beliau. Ini yang beliau alami dahulu ya, jauh sebelum kita mengalami hal yang kita hadapi saat ini. Maka di sini menjadi motivasi bagi kita satu, bahwasanya hal itu adalah hal yang memang menjadi bagian ujian kita. Terkadang ada Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang tidak kita sangka kedatangannya dari mana, dialah menjadi ujian kita. Dialah menjadi sisi di mana kita harus lebih ekstra dalam bersabar dengan sabar yang indah atau sabrun jamil ya. Kesabaran yang indah di sisi Allah. Artinya betul-betul kita itu sabar dengan makna sabar yang sebenarnya ya, bukan sabar ngamuk-ngamuk, sabar marah-marah, tidak, tapi sabar benar-benar menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci. Nah, begitu. Jadi tetap istiqomah dan menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau langkah berikutnya, apakah ingin menasihati, ingin memberikan mau'idhah ya, penjelasan kepada orang tersebut, ini hal yang silahkan kalau bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jika kalian melihat kemungkaran ya, maka falyughayyirhu biyadi. Kalau bisa menghentikan dengan tangannya, lakukan. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Kalau nggak bisa juga minimal dengan hatinya, yaitu mengingkari dan mendoakannya semoga diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu. Kalau memang Bang Agung punya kesempatan untuk berbicara baik-baik ya kan, tidak dengan kondisi marah-marah, tidak dengan kondisi melabrak, tidak dalam kondisi ingin menghajar dan lain sebagainya, tapi dalam kondisi murni satu, yani agar menjadi hal yang bijak gitu kan, agamanya. Satu adalah kita sebenarnya kasihan dengan orang-orang itu. Mereka yang mengolok-olok itu pada intinya memang nggak mengerti, belum paham ilmunya. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, akal kita yang pas-pasan itu ternyata Allah Ta'ala berikan kemudahan memahami syariat ini. Karena di sana banyak orang-orang yang katanya profesor, yang katanya doktor, tapi memahami syariat yang simpel seperti itu pun susah baginya untuk menerima, berat baginya. Maka di satu sisi itu kita merasa kasihan sebenarnya dengan mereka. Nah, kalau rasa kasihan ini yang muncul, sebagaimana Nabi SAW juga kan dahulu begitu. Ketika penduduk Taif memperlakukan beliau dengan cara yang buruk, apakah beliau langsung marah-marah? Tidak. Tapi yang muncul dalam batin beliau adalah kasihan kepada mereka. Sesungguhnya perilaku mereka seperti itu, melukai utusan Allah Ta'ala, adalah karena ketidakadaan ilmu, tidak paham dengan kondisinya. Ini
kita tahu bahwasanya ini dia nggak ada ilmunya, makanya ngomongnya kayak begitu. Kalau dia ada ilmunya pasti tidak mungkin kalau dia berilmu istiqomahnya atau pelaksanaan syariatnya dia jauh lebih baik lagi daripada kita. Mungkin seperti itu. Tapi memang sekarang kondisinya nggak ngerti, nggak paham, kurang memahami. Itu yang harus kita camkan agar kita tadi nggak marah-marah, kita nggak emosi. Lalu yang kedua adalah kita berharap saat menyampaikan itu orang ini sadar, bukan hanya melampiaskan kemarahan, bukan hanya melampiaskan kebencian atau sakit hati, itu bukan untuk itu, tapi ini benar-benar mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala, mengharap kiranya dengan disampaikan ini orang ini menjadi sadar, paling tidak tadi menghentikan perilakunya yang mengolok-olok syariat Allah Ta'ala, paling tidak itu. Atau kalau bisa dia betul-betul faham sehingga mengerti ini benar-benar bagian dari syariat Allah Ta'ala dan dia mau melaksanakannya. Nah, dengan pola pikir seperti ini, dengan membawa perasaan seperti itu, mudah-mudahan ini lebih mudah untuk kita menyampaikannya. Karena tadi kalau kita kemudian memberinya nasihat dengan kondisi marah, dengan kondisi emosi yang tidak terkontrol, dengan kondisi seolah-olah ingin melabrak dia, ingin melampiaskan amarah kita, ini malah tidak benar. Tidak ada dakwah yang dilandasi cara yang seperti itu. Makanya dakwah itu harus dilandasi dengan rasa sayang, rasa empati kita kepada sesama muslim yang belum mengerti ilmunya. Kemudian di sisi lain kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dia sadar, tentu pahalanya juga ngalir kepada diri kita. Ya begitu ya. Mudah-mudahan Mas Agung ini bisa lebih kuat lagi, lebih istiqomah lagi. Kalau masalah diolok-olok, ya kita pakai saja istilah anjing melolong kapilah berlalu, ya sudah gitu kan. Ya itu tadi, karena mereka belum mengerti. Tapi nanti kalau Mas Agung ini punya kesempatan untuk bisa berbicara hati ke hati, bicara dengan nuansa yang nyaman, enak untuk berbicara, kondisi kita pun tidak emosional, ya sudah, sampaikan itu, mudah-mudahan lebih mudah diterima oleh si pelaku tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan berkaitan dengan tema pembahasan kita hari ini, kita juga nggak bisa memvonis atau memastikan yang mengolok-olok itu membenci dengan syariat, karena tadi ada kemungkinan memang nggak tahu ya Ustaz. Oh iya, benar. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kaitan dengan kita masih membuka kesempatan untuk yang mau bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga kolom komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang ada di kita Ustaz. Membenci syariat itu tadi yang Ustaz sampaikan di segmen pada saat penyampaian materi Ustaz, walaupun hanya satu itu udah termasuk ke penyakit yang kita bahas hari ini gitu kan Ustaz. Dan konsekuensinya tadi itu amal semua terhapus Ustaz. Apakah ini sama dengan yang disampaikan di mungkin pembahasan sebelumnya terkait dengan pelaku kesyirikan gitu Ustaz? Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di surat Muhammad ayat 9 tadi kan kita sudah bahas, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang kafir itu melakukan hal seperti itu, dikatakan sebagai sesat jalan mereka itu karena mereka membenci agama Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala batalkan amalnya. Allah Ta'ala tidak anggap amalnya. Nah, ini yang menjadi berat. Artinya memang perlu diklasifikasikan, ya, seperti tadi juga sudah disinggung di pertanyaan sebelumnya, diklasifikasikan. Tidak bisa kemudian indikator nampak wajah yang tidak suka atau kalimat-kalimat yang mengatakan itu kebencian dan lain sebagainya, lalu kita nilai isi hatinya, itu juga belum tentu, gitu kan? Karena memang harus ditegakkan dulu hujahnya, apakah benar dia sudah berilmu atau belum, ataukah dia salah paham tentang syariat itu dan lain sebagainya. Ini juga perlu diterapkan. Namun efeknya itu menggugurkan amal perbuatan, persis seperti yang disebutkan di ayat itu. Ya. Di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab, kemudian kalian mengkufuri sebahagian yang lainnya? Artinya agama Islam ini
diterima secara utuh. Tidak kita hanya menerima bagian-bagian yang kita suka lalu kita tolak sebagian-sebagian yang lainnya. Ini seperti perilakunya orang-orang Yahudi. Tuh, dia terima apa syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya, lalu dia tolak yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini tidak seperti itu di dalam Islam. Di dalam Islam kita menerima syariat itu adalah seutuhnya. Semua yang perintah kita terima, semua yang bentuknya larangan juga kita terima. Nah, permasalahannya mungkin kan tadi, apakah sudah sanggup melaksanakannya secara utuh perintah itu atau meninggalkan secara utuh semua larangan itu. Ini kan lain babnya. Itu bab maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi ini bab kepada penerimaan kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau bicara tentang efeknya, jika memang benar-benar dia sudah tahu itu bagian dari syariat Allah Ta'ala tanpa ada syubhat di pikirannya, dia paham betul tentang syariat itu dan dia benci kepada syariat itu, nah ini efeknya ya seperti yang disebutkan di surat Muhammad ayat 9 tadi ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Seperti syirik Ustaz ya. Kalau efek dari sisi itunya ya seperti syirik. Makanya ini kan masuk membenci syariat Allah Ta'ala, masuk dalam area perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Namun itu tadi dalam penerapannya butuh perincian ya. Tidak semerta-merta kemudian orang mengucapkan kata-kata seperti itu langsung kita katakan dia sudah batal semua amalnya, kufur dan lain sebagainya. Tidak semerta-merta seperti itu. Butuh banyak perincian lagi, memastikan kondisi orang tersebut seperti apa sebenarnya. Ya begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan tadi Ustaz sedikit Ustaz, mungkin bisa di-spill sedikit lagi Ustaz, dijelasin sedikit lagi tentang bahwasannya kan berbeda tadi Ustaz jelasin ya, berasa berat dengan suatu syariat dengan membenci gitu kan. Nah ini mungkin di perbedaannya, apakah mungkin gitu kan Ustaz, dalam pemikiran kami ini mungkin yang belum tahu, merasa berat ini mungkin jadi pintu kita untuk nanti bisa terjatuh ke membenci, atau memang enggak, syariat itu memang kita memang akan ada memang saat-saat kita memang merasa berat atau seperti apa Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menghadapi perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangan-larangannya adalah itulah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ya di satu sisi kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Kita nggak akan sanggup melaksanakan semua itu kecuali kekuatan dari Allah Ta'ala ya, kecuali kita memohon kepada Allah Ta'ala dan beri kita kemudahan. Karena banyak sekali contoh misalnya sholat ya, ya, banyak kita semua paham sholat itu apa beratnya, sholat itu. Kalaupun ke masjid, katakanlah ke masjid, berapa jauh masjid yang bisa kita tempuh, berapa lama kita butuh waktu, berapa banyak kalori yang terbakar lah, katakan begitu mungkin ya kan, tenaga yang kita butuhkan untuk melaksanakan itu, berapa kerugian finansial kita ketika melaksanakan itu. Kita semua sepakat itu hal yang ringan, tapi kenyataannya masih banyak orang yang tidak mau melaksanakannya. Berat bagi mereka, berat. Makanya itu hanya mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka selalu kita mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah semua amal soleh. Artinya di bagian itu adalah kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan keringanan. Yang kita rasakan ringan berangkat ke masjid untuk sholat, yang kita rasakan ringan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah orang yang meninggalkan ini kan bermacam-macam. Ada orang yang meninggalkan, nah kalau ini dikaitkan tadi dengan kebencian itu terkadang juga tidak cenderung kepada meninggalkan. Enggak. Terkadang ada orang yang melaksanakan juga benci. Ada orang yang melaksanakan juga benci. Contoh misalnya tentang jenggot tadi kan. Bisa jadi seseorang di waktu yang sama dia berjenggot, tapi di sisi lain dia untuk menghinakan orang-orang yang berjenggot. Bisa kan? Bisa. Dia panjangkan sengaja, dia tumbuhkan brewok gitu kan. Tapi dia memanjangkan brewok ini hanya sebagai sebuah simbol kah atau sebuah tanda kah, lalu dia mengolok-olok orang yang punya
membiarkan jenggotnya tumbuh. Nah ini kan ada hal yang berbeda gitu kan. Makanya membenci itu adalah hati. Membenci itu adalah amalan hati. Adapun pelaksanaan itu adalah amalan hati dan fisik. Ya. Melaksanakan itu adalah amalan hati dan fisik. Kalau membenci itu dalam hati. Terkadang kita bisa tertipu. Orang-orang munafik itu kayaknya melaksanakan, tapi hatinya membenci. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menerima di hatinya dan dia pun laksanakan secara fisiknya. Maka di situ tadi ada juga orang-orang yang tidak melaksanakannya tapi hatinya nggak benci. Ya, makanya ini tadi kan kita masukkan membenci syariat Allah Ta'ala sebagai bagian dari penyakit hati. Yang bisa mendeteksi itu adalah dirinya sendiri dan tentu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di bidang ada kecenderungankah orang yang meninggalkan syariat kemudian jatuh kepada membencinya, juga belum tentu. Nah, gitu. Walaupun adakah indikator nanti bisa ke arah sana, ya bisa saja. Karena orang yang melaksanakan saja pun bisa saja dia membenci syariat itu sendiri. Apalagi yang meninggalkannya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ustaz mungkin ini yang terakhir Ustaz, untuk sebagai penutup juga Ustaz di serial penyakit hati ke-28 ini. Membenci syariat ini penyakit, termasuk penyakit hati tadi kan Ustaz. Artinya penyakit ini kan berarti yang dia menyelisih fitrahnya manusia gitu ya Ustaz. Karena dia penyakit kayak misalnya yang kita tahu, maksudnya ada orang yang dia penyuka sesama jenis atau yang seperti itu, penyakit LGBT itu kan udah menyalahi fitrah gitu kan Ustaz. Udah di luar dengan apa yang sebenarnya yang diciptakan, ya harusnya suka sama lawan jenisnya, ini suka sama. Dan ini juga penyakit hati fitrah manusia yang harusnya dia cinta dengan yang disyariatkan, tapi ini berarti ini ada faktornya Ustaz. Dan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba seseorang itu nggak tahu, aku qadarullah aja nih kok sama yang syariat ini kayaknya memang gak suka gitu. Ini berarti tetap akan ada, kalau misalnya diselidiki, dan tentunya mungkin nanti dari Ustaz jelasin, diri sendirikah yang bisa mendiagnosa apa penyebabnya itu, dan itu mungkin yang harus dipilihkan obatnya atau seperti apa Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sering mendengar ya nasihat ustaz-ustaz kita ya, guru-guru kita yang mengatakan bahwasanya ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun manusia yang lahir ya, yang dilahirkan itu kecuali dengan membawa fitrahnya. Fitrah di sini adalah menjadi hamba Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dan menerima syariat Allah Ta'ala. Itulah fitrah kita. Itu fitrah kita dari kecil. Sehingga secara fitrah sebenarnya kita suka melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan tidak suka dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu fitrah kita. Itu bisa kita rasakan kok. Kita bisa rasakan saat awal-awal sekali kita mengenal sholat, saat awal-awal kita mengenal puasa, saat awal-awal kali kita ya mengenal senyuman saja. Semua itu hal yang bisa kita terima secara naluri, ya kan? Dan kita juga bisa rasakan betapa kita di awal-awal mungkin seorang yang mengambil barang milik orang lain, keresahan yang dia rasakan ketika dia berbohong, ketika awal-awal dia melakukan kesalahan, kejahatan, itu semua bisa kita rasakan. Namun hati itu berjalan waktu membenarkan dan mendustakan. Gitu. Ada faktor X dari luar yang kemudian mengarahkan hati itu menyalahkan apa yang benar dan membenarkan apa yang salah, sehingga merubah dari fitrahnya tadi di awal. Nah, benar. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Anda ingat ada seorang ustadz kita yang menasihatkan seperti itu. Kalau ada orang gitu kan, dibiarin saja dia hidup menyendiri tanpa terkontaminasi dengan pemikiran manusia lainnya, niscaya orang ini akan menjadi hamba Allah. Niscaya orang ini, karena dia apa? Dia membawa fitrah itu memang. Dia akan menjadi hamba yang baik, dia tidak suka berdusta, dia akan berperilaku baik, dan dia akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang betul-betul mencari Robnya, ingin mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Ya tentu dengan cara dia, karena dia tidak ada ilmunya kan gitu. Tapi fitrahnya seperti itu membawanya. Nah maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disinilah pengaruh itu. Makanya Allah Ta'ala
fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Artinya ada faktor eksternal yang merubah fitrah kita. Gitu. Dan itu tidak waktu singkat, itu waktu lama. Ya, tidak secara singkat fitrah itu berubah dari yang awalnya kemudian berubah, itu enggak. Itu sudah berulang-ulang. Itu sudah. Ya artinya anak yang awalnya jujur berubah menjadi pembohong itu bukan sekali. Karena sudah berkali-kali dia dibohongin. Kadang-kadang begitu. Sudah berkali-kali dia dibohongin sehingga kemudian dia belajar berbohong, kemudian berhasil berbohong yang pertama ini, lari ke bohong yang kedua, ketiga, keempat, sehingga akhirnya dia nyaman dengan bohong. Berubahlah fitrahnya. Yang awalnya seorang yang jujur menjadi pembohong. Dan itu waktunya panjang. Seperti orang yang menyukai sesama jenis itu enggak sehari dua hari dia tiba-tiba lahir seperti itu. Itu ada polanya yang berubah. Yang awalnya dia masih normal, yang masih membawa fitrah, kemudian karena kenal dengan si fulan, karena bermain dengan si fulan, dekat dengan si fulan, perilaku si fulan, cara bermuamalah si fulan, sehingga akumulasi inilah yang kemudian merubah dari fitrahnya, dia pun menjadi menyukai sesama jenisnya. Jadi pada hakikatnya tidak seperti itu. Nah, untuk mengobatinya kita harus tahu penyakitnya dulu kan. Maka kita harus sadari dulu. Kita ini dulu awalnya nggak pembohong. Kalau sekarang kondisinya suka berbohong, kita harus kenali bahwasanya diri kita itu dahulu tidak pembohong. Saya ini bukan pembohong. Tapi karena memang ya kalau kita tarik memori kita ke belakang terus, kita akan tahu faktor penyebabnya kenapa saya berbohong. Nah ya caranya harus melawan itu lagi. Sebagaimana dahulu fitrah kita dilawan dengan yang sebaliknya, kalau ingin mengembalikan kepada fitrah itu, lawan juga untuk kembali lagi. Nah begitu dia, harus dilawan lagi. Ya sama, sebagaimana dahulu fitrah kita yang awal itu butuh waktu dalam merubahnya sehingga berubah dari fitrah itu, untuk mengembalikan kepada fitrahnya butuh waktu juga, butuh perjuangan juga. Sama sebenarnya polanya itu seperti itu. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimah. Jadi tidak ada istilahnya orang yang tidak bisa kembali lagi, tidak ada. Tidak ada istilah orang yang tidak bisa bertaubat kembali ke jalan yang lurus, itu tidak ada. Yang ada adalah dia mau atau tidak, sekuat apa keinginannya. Nah maka dia juga harus sadar sejauh mana dia sudah berubah, sejauh mana dia sudah berbelok, maka sejauh itu pula dia harus kembali ke jalan yang lurus. Sama seperti kita, ketika kita sudah salah map, ya sudah 10 km kita nyasar dari tujuannya, jalan yang aslinya, seberapa jauh kita harus kembali? 10 km lagi, kembali ke titik awalnya lagi, baru jalan lurus. Begitu kan logika yang bisa kita mudah untuk menerimanya. Maka tidak bisa lah kita nyasarnya 10 km, pengennya sekilometer balik udah langsung lurus lagi. Gak ada. Ya, kita butuh perjuangan, kita butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Tadi ya kembali lagi bahwasanya kita sebenarnya lemah. Maka kita butuh terus petunjuk dari Allah Ta'ala, butuh pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus. Kalau sudah berbelok, sudah melenceng dari jalan yang lurus, bisa balik? Bisa. Tapi Anda harus benar-benar taubatan nasuha. Anda harus benar-benar tulus taubatnya, takut kepada Allah Ta'ala. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga Anda bisa kembali lagi, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat. Ya, nyasar yang 10 km tadi dalam waktu yang singkat bisa ditempuh ke titik awal lagi dan Anda kembali ke jalan yang lurus. Dan tentu ini butuh perjuangan ya, karena tadi itu berubah dari fitrah saja butuh waktu, mengembalikan kepada fitrah pun itu juga butuh waktu. Jadi pengaruhnya juga sama. Kalau dulu dipengaruhi oleh kawan, dipengaruhi oleh lingkungan, untuk menjadi kembali kepada fitrah pun carilah kawan dan lingkungan yang bisa mengembalikan kepada fitrah. Jadi polanya itu sebenarnya berubah kepada yang buruk dan juga kepada yang baik mirip. Ya, secara pola ya, yang kita pikirkan secara manusia ini ada hal yang mirip sebenarnya, mirip. Ya, mirip seperti itu. Sebagaimana Anda dulu berpaling, melenceng, begitu juga Anda harus kembali ke jalan yang lurus. Sehingga dengan demikian kita bisa paham sudah sejauh mana kita melenceng dan sejauh mana kita harus kembali lagi, dan seberapa effort yang harus kita tuangkan, kita butuhkan untuk kembali lagi di jalan yang lurus. Dan ala kulli hal Allah Ta'ala selalu menerima taubat ya, pintu taubat Allah Ta'ala begitu luas,
dan pahala bagi orang-orang yang bertaubat di jalan Allah Ta'ala itu sangatlah besar. Maka kembalilah ke jalan Allah Ta'ala dan beristiqomahlah di sana. Mohon kekuatan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian diberikan jalan yang mudah oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahnya. Dan Masya Allah nih, sejauh apapun kita udah merasa jauh dari Allah, itu tetap kita akan mudah untuk kembali dengan tentunya pertolongan Allah tadi Ustaz. Dan sungguh-sungguh tadi Ustaz untuk merubah polanya, mendekat kepada hal-hal yang mendukung kebaikan kita untuk kembali Ustaz. Baik Ustaz, dan para pendengar Radio Stream Mengaji, mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita akan sambung nanti di pertemuan selanjutnya, masih serial penyakit hati di hari dan jam yang sama insyaAllah. Kami tutup, mewakili kru yang bertugas, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.